mitosnya di SD gue adalah kalau misalkan lo ngeflip koin itu, terus koin 1.000 itu masuk ke kloset, dan di kloset itu bentuknya wayang, nah itu muncul Mister Gepeng, katanya gitu. Bahkan lagu anak-anak pun maksudnya mungkin ada keterkaitannya sama hal-hal tersebut. Sama salah satu lagu yang populer lah yang sering kita dapat kalau mau tidur tuh. Kayak Nina Bobo kan. Nina Bobo ya. Jadi gue sama saudara gue main megang satu koin gini. Terus kita nyebutin lah, Jelangkung yang sek di sini ada pestanya gitu, datang dijemput pulang tadi antar. Terus It's a ghost global horror story. 88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung, your number one music station. Balik lagi di Ghost Global Horror Story. bareng Edo Frizandi. Dan juga ada Ariesta Martin yang bakal nemenin lo di episode kali ini, Global People. Dan Ghost malam ini tuh kita udah sempet ngobrolin soal perhantuan kemarin baru kuntilanak sebenarnya. Betul ya. Yang ternyata punya tingkatannya banyak, yang dibedain dari warna Global People. Benar. Nah, tapi jauh sebelum itu ada beberapa hal yang ternyata bisa memanggil si kuntilanak. Ya, salah satunya adalah dari lagu kali ya. Iya benar. Anggap aja itu mantra, tapi secara lebih pop culture dari lagu. Dari lagu ya. Gitu. Dan ternyata nih Global People, dari hal-hal yang sering kita dengerin lah sehari-hari itu dari lagu, bisa juga berhubungan dan akhirnya menarik hal-hal goib juga. Ya betul. Selain kayak kidung dan yang lu bilang mantra itu, lagu juga kayaknya punya posisi sendiri buat ngasih hal-hal yang apa ya, spiritual kali ya lewat lagu. Benar. Salah satunya tuh mungkin yang paling familiar adalah Lingsir Wengi lagunya. Nah itu sebenarnya Global People, lagu Lingsir Wengi itu kan asalnya dari Jawa. Nah itu sering dianggap masyarakat saat ini sebenarnya adalah sebagai pemanggil kuntilanak. Tapi awalnya itu dibuat sebenarnya sebagai kidung ya. Ya betul. Bukan lagu ya. Bukan lagu. Sunan Kalijaga gitu Global People. Jadi sebenarnya maknanya bisa bergeser tuh dari yang awalnya dibuat sebagai kidung terus akhirnya jadi bahkan sekarang dianggapnya bisa manggil kuntilanak. Ya karena apa ya, mungkin pergeseran budaya juga mungkin ya, karena kan dari zamannya Sunan Kalijaga itu kan emang bikin buat kidung. Nah bergeser sampai saat ini pun masih ada yang bilang kalau lagu Lingsir Wengi ini adalah lagu yang bisa ngedatengin setan kan. Karena mungkin ya emang dari kita kecil dulu mungkin beberapa orang pernah ditakut-takutin dengan lagu ini. Kayak misalkan, lu malam-malam gak boleh nyanyi lagu ini atau gak boleh nyanyi lagu ini sendirian atau sembarangan gitu. Karena nanti khawatirnya bakal ada energi yang masuk atau ngedatengin ke kita gitu. Iya, apalagi sampai titik didengerin doang bahkan ya. Iya, betul. Dengerin sendirian, malah waktu itu ada beberapa kali percobaan kalau dengerin rame-rame pun ya di beberapa orang akhirnya works gitu. Jadi orangnya percaya, wah ini horor sih. Ya karena soal entah tangga nadanya atau harmonisasi di si lagu kidung itu. Iya. Atau emang karena bisa dibilang sekarang jadinya kepercayaan masyarakat kali ya. Benar, bergesernya akhirnya orang tuh pada lebih percaya, ditambah lagi dimasukin di film-film. Iya, betul. Di film-film horor tuh yang berhubungan sama kuntilanak selalu ada suara kayak gitunya, Lingsir Wenginya. Atau lebih banyaknya mungkin kayak unsur-unsur Jawa lah ya. Kayak lagu Lingsir Wengi atau mungkin kayak lagu-lagu lainnya dengan berbahasa Jawa. Karena kemarin kita sempat ngobrol sama siapa? Om Doni Damara. Dan bahkan itu bacain mantra aslinya ya, Global People ya. Yang ditulis bahkan sama Dalang Wayang. Nah itu se-efek itu sih. Makanya kita dengerin di studio bersama-sama. Kayak masih ada daya magisnya tuh kental gitu. Terus gue juga di lagu Lingsir Wengi kan ada salah satu alat musik gamelan yang berhubungan juga sama hal-hal mistis. Biasanya gue inget banget ada di salah satu gunung yang pernah gue baca. Gue lupa di gunung apa lebih tepatnya. Di salah satu gunung itu kalau lo denger suara gamelan, nah itu jadi pertanda tuh. Ya, ada makhluk halus gitu ya. Masalahnya tuh lo di atas ketinggian terus lo denger gamelan yang jauh dari peradaban manusia gitu ya. Gak masuk akal juga ya sebenarnya. Gak masuk akal juga.
Nah itu bahkan berhubungannya sampai ke alat musik. Yang lebih familiar lagi adalah selain gamelan yang mungkin lebih pop culture dan lebih sering muncul di film-film yang berhubungan sama musik dan setan dan hantu gitu, piano sih. Piano betul. Kayak Terutama grand piano ya. Grand piano benar. Kayak ini ya, Dok, yang di film apa Danur kalau nggak salah, yang Prilly-nya itu kan jadi Risa kan, Iya. jadi Karisa, terus dia nyanyiin dengan bahkan lagu Sunda ya, Iya yang benar. kayak Abdi Teh. Itu lagu anak kan ya sebenarnya. Lagu anak sebenarnya. Dan ya karena mungkin hantunya juga anak-anak kalau di film itu, dan berdasarkan tutur dari Karisa juga punya temen masa kecilnya itu kan. Iya, temen Temen hantunya anak hantunya Belanda gitu, bahkan ya. iya. Bahkan lagu anak-anak pun maksudnya mungkin ada keterkaitannya sama hal-hal tersebut. Iya. Sama salah satu lagu yang populer lah yang sering kita dapat kalau mau tidur tuh. Iya, Kayak yang Nina sering Bobo itu kan. Nina Bobo ya. Itu juga ya salah satu ya sebenarnya lagu pengantar tidur buat kita masih kecil kan. Cuman ada dikaitkannya dengan hal-hal mistis ini karena emang dulunya tuh ada satu keluarga yang kalau nggak salah nih keturunannya setengahnya tuh Belanda, setengahnya ya Indonesia gitu. Nah terus si anaknya ini sakit dan kemudian meninggal. Terus satu sisi itu si anak yang udah meninggal ini selalu nangisin ibunya. Oh. Nah jadinya si ibu ini yang ngerasa buat nenangin anaknya yang udah nggak ada ini, jadi dibuatkan lagu Nina Bobo ini. Kalau nggak salah ceritanya kayak gitu. Dan si anaknya mungkin namanya Nina itu ya. Mungkin ya. Nah, padahal kan hari-hari pun kayaknya buat orang-orang dan anak kecil Nina Bobo ya fun aja. Fun aja bener. Lagu pengantar tidur ya. Cuman ya emang di backstory-nya memang ya lagunya emang dibikin tuh buat nenangin anaknya yang udah nggak ada, yang selalu nangis gitu malam-malam. Ngomongin soal lagu anak sebenarnya bukan soal lagu anak sih. Ada momen masa kanak-kanak juga yang mungkin kita ya tumbuh kembangnya bersama gitu ya di tahun-tahun yang sama. Ada salah satu lagu pop terkenal dan itu bisa manggil hantu ya lagu Gaby sih. Ya di tahun 2000-an tuh 2000-an sempat sebelum di bawah 2010 lah itu lagunya. Ya, sempet ini juga ya, sempet bahkan kayaknya di semua daerah tuh isunya nyampe ya. Sama, dan maksudnya kan kadang ada beberapa hantu misalkan yang diceritain di daerah B tuh asal usulnya ini, daerah C, A kayak gitu beda-beda. Nah itu Gaby tuh sama semua. Sama semua betul. Bunuh diri ternyata katanya si Gaby-nya bunuh diri terus minum obat nyamuk di kamar mandi gitu. Oh jadi makanya si lagu ini tuh lagu buat si pasangan kekasih ini gitu. Menceritakan si Gaby-nya kan, makanya Iya. akhirnya itu lumayan neror juga bahkan buat anak SD. Iya. Di tempat gue ini isunya tuh kalau lu nyanyi lagu Gaby tuh dianya dateng katanya gitu. Nah itu tuh akhirnya berkembangnya ke arah situ ya. Padahal kan lagu pop aja Iya, gitu ya. tapi memang ya namanya kita waktu itu tahun 2000-an tuh masih Minim literasi, masih kecil juga, terus internet belum semasif inilah ya. Jadinya ya udah kita percaya aja gitu. Tapi kalau misalkan kita lagi nggak sengaja, kan kadang kita suka genjreng-genjreng tuh. Sering kedengeran lagunya lah. Iya, terus nggak sengaja nyanyi pas gitar-gitaran gitu ya biasa aja sebenarnya. Cuman emang isunya atau mitosnya kenceng banget kan. Secara lirik sih ya. Secara lirik bener. Bahkan itu si penyanyinya bukan dari ibaratnya kalangan yang lebih gede lah, mainstream banget gitu, bukan sebesar Peter Pan saat itu, The Massive ataupun Sheila on 7 gitu. Bahkan ini bisa menarik seseorang akhirnya buat dengerin lagu itu. Kan apalagi di zaman RBT itu juga kan ya. Jadi orang tuh kadang ada orang yang iseng terus akhirnya pasang RBT lagu Gaby itu cuman buat misalkan temennya nelpon takut sampai di titik itu tuh buat ngerjain. Buat ngerjain bener. Tapi ada juga yang lebih mainstream yang Sepia sih ya, Sheila on 7 ya. Dia bener. Katanya itu juga punya konotasi lagu tentang hal horor ya. Bahkan kalau nggak salah tuh dari Silanya kalau nggak salah nih ya, dia tuh pernah ngasih tahu asal usul lagu Sila ini kan. Isu yang beredar di kita tuh kan kayak katanya lagu ini tentang lagu setan gitu kan. Cuman kalau nggak salah Sheila on 7-nya sendiri tuh udah ngasih
penjelasan konfirmasinya lah gitu. Tapi selain lagu Sepia tuh ini ada lagu yang mana bendera tuh? Bendera, Utopia. Oh, yang Antara dan Tiada kalau nggak yang salah. jadi openingnya film Di Sini Ada Setan ya? Ya Utopia ya kalau nggak salah ya. Iya, gue lupa deh, kayaknya Ya Utopia. pokoknya Antara Ada dan Tiada tuh memang dari segi instrumen juga ada beberapa hal yang menurut gua mistis lah ya dari instrumennya gitu. Terus ditambah ya emang dijadiin lagu kayak Opening film opening setan. film setan Series gitu setan kan. yang Iya. paling terkenal lagi Iya, di betul. saat itu. Terus lirik, balik lagi ke lirik Iya. sih. Ada beberapa liriknya tuh emang kayak ngegambarin kayak POV dari setannya. Dari setannya. Nah, lirik juga, bahas soal lirik. Ada lagu yang lebih pop culture lagi bahkan. Ini 2015-2016an. Dan dari Payung Teduh. Lagunya itu judulnya Resah. Jadi Oke. ada secara lagunya, instrumennya itu kan ya folk lah, santai gitu ya. Tapi secara lirik kalau dengerin per baitnya itu ada satu lirik tuh kata tertulisnya ya. Aku menunggu dengan sabar, di atas sini melayang-layang. Tergoyang angin menantikan tubuh itu. Nah itu orang rata-rata menganggapnya adalah itu kuntilanak. Jadi itu kalau didengerin malam-malam dengan suara Mas Is, Payung Teduh, Agak creepy juga ya. agak creepy juga. Segitu terkenalnya loh padahal. Nah itu dianggapnya si Resah ini ya, Global People bisa cek emang semagis itu sih. Ada daya magisnya juga. Tapi ada konfirmasi langsung nggak dari Masih sih beberapa kali di interview cuman bilangnya ya itu interpretasi masing-masing. Oh gitu. Saya cuman nulis cuman buat sosok wanita doang, dibilangnya kayak gitu. Bahkan dia pun kayak ngasih ruang buat orang-orang tuh udah terserah kalian mau mikir kayak gimana. Nah kalau saya tulisnya cuman buat gitu doang, sebatas lirik doang. Oke. Tapi gua ada lagi nih, ini kan lagu-lagu yang Pop ya? pop lah sekarang gitu kan. Gue tuh pernah ada, lu kalau pernah denger lagu Aserehe. Oh iya, itu kan fun ya? Fun di tempat dance gua, ya? iya di tempat gua, nggak tahu nih ya, mungkin di tempat Global People juga ada yang punya isu atau mitos kayak Nanggep gitu ya. Satu sisi kan itu lagu masif banget ya, dinyanyiin sama anak-anak bahkan, kan Aserehe. Bahkan sampai ini ya Pak dance-nya kan, Dance-nya kan. diapalin kan? Nah nggak tahu dari mana itu muncul isunya ini, ini tuh lu tahu gak sih sebenarnya lagu ini tuh lagu buat manggil setan. Cuman ya balik lagi kan karena tahun segituan kita nggak tahu kan. Yang kita Percayai ya dari isu kita dan orang-orangnya itu ya maksudnya orang-orang tua lah ya, orang-orang yang lebih tua dari kita gitu. Ya kan kita nganggapnya orang tua itu ya lebih valid. Lebih valid, iya. Nah itu di tempat gua bahkan kayaknya bukan di lingkungan kampung, terus itu udah nyebar banget gitu lah, kayak gua main kesini ya Sama juga ya mungkin tapi di luar kota gua nggak tahu ya isunya kayak gimana. Mungkin lu pernah denger nggak kalau Aserehe itu? Kalau Aserehe iya sih, gue pernah tahu kayaknya ada beberapa konten kreator yang nge-breakdown si Aserehe itu. Karena itu kan bahasanya juga bukan bahasa, taruhlah bahasa Inggris gitu ya, yang orang gampang searchingnya. Nah itu gue lupa entah bahasa Spanyol atau Latin. Nah itu ada indikasinya buat sebagai mantra itu. Mantra ya? Iya ya, sebagai mantra. Dan dance-nya kan bikin orang ngikutin gitu kan ya. Iya. Jadi ya mungkin aja akhirnya pada akhirnya lagu se-dance begitu bisa jadi mantra gitu buat manggil setan. Tapi lu pernah ada ini nggak kejadian dari lagu atau mantra gitu yang pernah lu alamin? Paling ikonik pas Gaby sih bener. Gaby ya? Karena dengernya SD, terus ditambah lagi, di SD gue ada isu ditambah lagi Mr. Gepeng. Mr. Gepeng? Mr. Apa Gepeng tuh? di toilet. Oke. Katanya kalau misalkan lo, dulu tuh ada 1000 yang gambarnya wayang. Oh iya, Kan, yang berat tuh, yang gede tuh. Nah katanya mitosnya di SD gue adalah kalau misalkan lo ngelempar, ngeflip koin itu,
terus koin 1000 itu masuk ke kloset, Ya. dan di kloset itu bentuknya wayang, nah itu muncul Mr. Gepeng katanya gitu. Oh, dari bawah itu? Dari nggak tahu dari mana, pokoknya katanya Tapi dari bakal asap ada? dulu terus termuncul gitu. Oke. Mitosnya. Ditambah lagi ada Gaby itu yang katanya meninggal di kamar mandi juga. Jadi ketakutan soal kamar mandi tuh makin gede lah. Iya. Mitos-mitos ajaib kayak gitu tuh ada juga tuh di sekitar kita tuh. Iya. Tapi kalau ngomongin itu ya gue di luar lagu mungkin ini jatuhnya kalau jelangkung tuh mantra atau apa? Mantra sih Mantra itu ya. Jadi gue pernah ada pengalaman bro. Waktu kecil tuh kayaknya SD deh kalau nggak salah. Oh banyak kan mainan jelangkung Banyak, gitu kan. iya. Ada yang pakai apa? Gabus atasnya buat kepala. Terus ada yang pakai ini itu loh, yang pakai koin yang dipegang terus dia jalan sendiri. Oh iya, sama kayak Papan Oija. Papan Oija, Iya. iya. Gue waktu kecil tuh diajak saudara gue main yang pakai koin kan. Terus ada tulisan ya atau tidak gitu. Iya gitu. Itu posisinya gue cuman berdua. Saudara gue cowok satu itu umurnya jauh banget di atas gue lah gitu. Ini gue nggak tahu dia cuman ngucanain gue atau apa. Jadi pas gue waktu kecil percaya kalau mantra itu emang bisa Manggil kan ya. Terus singkat cerita kita mulai main, terus ada satu koin dan di situ ada huruf-huruf gitulah ya. Nah, terus kita megang koin dua-duanya. Terus Oh lu berdua doang nih? Berdua doang nih. Iya. Terus posisi kamu dimatiin sengaja ya? sengaja sama ada satu lilin gitulah pokoknya yang dibuat ada Penerangannya cahaya. itu doang gitu ya? Padahal itu siang-siang juga sih sebenarnya. Iya. Cuman ditutup-tutupin aja gitu gordennya. Jadi gua sama saudara gua main megang satu koin gini. Terus kita nyebutin lah jelangkung yang saya di sini ada pestanya gitu datang dijemput pulang tanya terus coba kamu di sini ada apa enggak kan. Terus gua nggak tahu itu benar apa enggak tapi koinnya ngegeser. Gua khawatirnya emang dibicarain aja sama Iya saudara digeser gua. sama yang lebih tua Iya. kan, berdua kan megang. Iya, tapi memang ya kan di samping itu memang ada yang benar-benar terjadi kan sebenarnya dari masyarakat sekitar atau teman-teman kita yang lain lah ya. Mungkin Go People juga ada yang pernah main kayak Jelangkung gitu. juga gitu. ya. Tapi memang itu posisinya waktu itu memang benar-benar bergerak dan kita tuh refleks dua-duanya langsung lari Oh. refleksnya. Karena ya memang kita tuh buat apa ya Iseng-iseng doang nyoba gitu berhasil apa enggak tapi gua dan saudara gue itu refleks berdiri bareng terus lari gitu. Nah berarti ada indikasi gak ada yang iseng Ada kan? ya ada indikasi gak ada yang Cuman iseng gitu. kan disuruhnya kalau megang koinnya cuma tekan doang kan, Iya, nggak betul. geser kiri Nggak kanan geser kan. ke kanan. Nah itu geser ke yes atau no? Kegeser ke ya. Oh. Ya kan ini yes ya apa enggak gitu Iya, kan. iya, Ya atau kita di tidak. tengah gini terus ngegeser ke sini. Oh. Tapi itu Langsung balik lagi ya nggak tahu ya. ya kalau Emang dia- dua-duanya kabur sih berarti harusnya kemungkinannya works ya. iya mantranya. beneran. Tapi secara mantra karena mantra Jalangkung itu emang di semuanya kata-katanya sama kan. Iya betul katanya. Bahkan di Jakarta juga kayak gitu. Gue juga sempet beli tuh. Orang Mainan. dijualin kok mainannya itu kan. Cuman modal lidi gede dua disilangin terus di atasnya buat pemberatnya dikasih gabus terus Yeah. ditutup plastik hitam biar jadi kepala. Oh iya. Jadi biasanya kan aslinya pakai batok tuh, batok kelapa. Kelapa. Terus ditutupin kain putih. Nah itu beli, gue belum ada sampai titik ngetes sih, karena gue inget banget di situ bebarengan juga sama euforianya film Jalangkung. Film Jalangkung juga keluar di tahun itu. Iya benar-benar. Nah, mantra kayak gitu tuh akhirnya ngefek juga sampai kita coba. Kalau itu mah beneran sih. Kalau itu benar-benar. Iya. Berarti itu ada gabungannya juga sebenarnya tradisi permainannya permainan luar. Kalau permainan luar kan terkenal papan oija kan. Papan aja ya. Persis kayak gitu kan, yes or no, terus bawahnya abjad A sampai Z tuh, entah buat pertanyaan dan lain-lain. Iya. Dan itu emang soal mantra ataupun lagu-lagu tertentu sih bisa berhubungan ya. Berhubungan ya. Soalnya ya tidak menutup kemungkinan mungkin dari zaman sebelum kita memang ada kan hal-hal yang orang-orang yang bikin mantra untuk memanggil sesuatu yang bukan manusia kan. Iya, karena Kayak- lagu juga udah lama kan. Lagu juga udah lama, kayak kemarin balik lagi penuturan yang Om Doni Damara itu kan ya dia sampai ya bersaksi kalau itu emang dibikin sama dalang gitu. Dan dalang itu juga bikin mantra itu dengan tujuannya emang buat memanggil makhluk kan, dia bilangnya. Dan ditambah lagi sebenarnya kalau sekarang yang bikin beberapa lagu
pop misalkan bisa bikin orang serem dibantu film sih. Dibantu film. benar. Salah satunya ya mungkin yang familiar adalah si film Pengabdi Setan yang vinilnya lagu Ibu. Nah itu kan semua orang jadi takut dengan lagu itu kan. Sedangkan itu kalau lagu aslinya ya udah lagu 70 atau 80-an aja kan sebenarnya lagu kan. vintage aja gitu kan. Kalau lebih tuanya lagi dan lebih masifnya lagi mungkin Global People bisa dengerin Stairway to Heaven-nya Led Zeppelin, terus Slow Reverse. Nanti tuh ada keluar kata-kata Satan, worship Satan kayak gitu tuh. Ya, tapi ada juga katanya lagu-lagu yang digosipin liriknya itu emang dibuat pemuja setan kayak Rihanna. Oh iya, karena wah itu teori konspirasi, Teori lebih gede konspirasi, lagi. benar. Karena Rihanna juga seneng banget main-main simbol, entah simbol mata satu dan kalau yang kayak gitu konspirasi sering banget berkaitannya Global People, mungkin familiar ya Freemason lah. Freemason, benar. Yang mungkin di next Ghost kita bisa ceritain ya soal ada gak sih nih kaitannya entah musisi, seniman yang berhubungan sama setan bahkan bersekutu yang dianggap bersekutu ya sama setan ya. Tapi buat malam ini kita sudahi dulu Ghostnya. Mungkin nextnya kita bakal bahas lebih dalam lagi soal persetanan. Buat Global People yang punya cerita soal hal horor bisa WhatsApp aja ke 08 12 884. Atau juga bisa DM di Instagram kita di @884 Global Radio. Tapi kali ini Edo Frizadi pamit. Arya Martin pamit, sampai ketemu di Ghost episode selanjutnya.